Satu anak muda bicara dengan satu peternak domba. Dia bilang ini bapak, dia bilang begini, bapak pu kambing ini badan bagus-bagus, bapak pu domba badan bagus-bagus ini, dong makan apa? Bapak tua bilang begini, yang mana dulu? Yang putih atau yang hitam? Terus ini anak muda bilang, yang putih. Dia bilang kalau yang putih itu makan rumput gajah. Terus yang hitam bapak? Yang hitam juga makan rumput gajah. Sama-sama makan rumput gajah. Oke, ini domba dong satu hari dong bisa jalan berapa kilo? Ini bapak tua bilang, yang mana dulu? Dia bilang sudah, yang hitam sama bapak. Yang hitam jalan 4 kilo satu hari. Terus yang putih? Yang putih juga 4 kilo. Begitu. Dia suka agak marah sedikit. Dia tanya ulang. Lalu biasa 1 tahun dong hasilkan bulu berapa kilo? Bapak tua bilang, yang mana? Dia bilang, oh yang hitam sah. Yang hitam itu 1 tahun dia 10 kilo. Terus yang putih? Yang putih itu 10 kilo. Begitu. Ini anak marah. Bapak, kenapa hanya untuk omong hal yang sama? Bapak harus beda-bedakan mana putih, mana hitam, mana putih, mana hitam. Bapak tua bilang, memang harus begitu adik. Kenapa? Karena yang putih itu beta punya. Terus yang hitam? Yang hitam juga beta punya. Begitu. Dua-dua dia punya milik. Benar. Dia tahu itu dia punya. Orang lain bisa makan hati di situ. Tapi dia ingin membedakan dengan baik. Walaupun kemudian itu kembali kepada dirinya. Semua menjadi miliknya dalam semua perbedaan yang ada di situ. Bukankah ini yang kemudian membuat kita merasa lebih hidup? Anda punya banyak hal dalam hidup ini yang kalau digerakkan bersama-sama kita menghargai kemanusiaan itu. Makin hari orang tidak menghargai kemanusiaan karena dia makin tidak mengenal siapa dirinya. Dia bertopeng sekali. Dia menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dia lakukan. Tidak pantas dia tunjukkan. Kenapa? Karena dia lupa mengenal siapa dirinya. Sekali lagi, shalom. Katakanlah Anda seorang sopir bis, bawa bis dari Kupang ke Soe, ada 2 penumpang. Yang satu dia harus pakai balsem supaya dia tidak mabok. Tapi yang satu kalau cium bawa balsem pasti dia mabok. Lalu mereka 2 bertengkar dan ribut di atas bis. Kalau Anda sopir, apa yang Anda lakukan? Suruh turun. Ya, luar biasa ya. Satu mabok karena bawa balsem, tapi satu kalau tidak karena bawa balsem dia mabok. Dan daripada dua ribut lebih suruh turun ya. Seandainya kalau kita yang 2 penumpang itu, apakah kita mau diturunkan? Kita mau diturunkan? Tidak ya. Oke. Katakanlah ada satu tukang ojek lewat kita pun sebelah, hampir tabrak kita, lewat beberapa meter tiba-tiba dia jatuh, bruk. Lalu kita bilang apa? Mampus ya. Betul ya? Ya begitu. Ada tukang ojek lewat hampir kena kita, tiba-tiba lewat beberapa meter dia jatuh dan kita bilang mampus. Seandainya kita yang tukang ojek, maukah kita dibilang mampus? Tidak Lalu kenapa suka omong orang mampus? Ya yang penting omong sajalah begitu. Saudara-saudara, ternyata dari 2 contoh ini mengajak saya dan saudara untuk memahami ada tujuan di situ. Ada kenyamanan di situ dan sekaligus juga ada kemanusiaan di situ. Sekedar hanya untuk kita memahami apa tujuan hidup ini. Sekedar untuk kita memahami apa itu kenyamanan kita dan apa itu kemanusiaan yang ada pada kita. Karena kalau kita jadi penumpang yang mau disuruh turun, kita juga tidak mau. Dan kalau kita jadi tukang ojek yang mau disuruh yang dibilang mampus, kita juga tidak mau. Kita membaca bagian kitab ini. Saudara-saudara, ada 3 persoalan penting ketika bangsa Israel sebagai budak di Babel. Persoalan pertama adalah secara nasional mereka tidak punya pemimpin. Mereka semua tidak suka dijajah. Tapi siapa mau pimpin siapa? Supaya keluar dari penjajahan yang berat itu. Tidak ada orang memimpin. Itu secara nasional. Kedua, secara ekonomi mereka hancur. Karena mereka bekerja hanya sebagai seorang budak. Bekerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Semata-mata untuk orang lain. Tidak bagi diri mereka. Tidak ada simpanan bagi mereka. Dan secara ekonomi mereka rusak. Yang ketiga, secara etika dan moral mereka sangat-sangat terganggu. Setelah bait Allah dihancurkan di Yerusalem, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika dan moral. Ketika mereka ada di Babel, tempat itu sungguh-sungguh tidak ada. Lalu bagaimana mereka bisa belajar dengan baik? Tidak bisa, tidak ada. Karena itu secara etika dan moral mereka sangat sulit.
Budak. Budak itu sesuatu yang tidak enak. Dalam zaman itu, budak itu tidak bedanya dengan barang-barang lain dari satu orang tua. Dia sama dengan lemari, dia sama dengan emas, dia sama dengan hewan, dia sama dengan semua barang. Dia bukan dianggap manusia. Dia tidak dianggap manusia. Dan tuannya sangat bebas untuk menggunakan dia seperti apa yang tuannya mau, tanpa memperhitungkan kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Tidak enak jadi budak. Dan ada 7 hal satu orang bisa jadi budak. Di zaman itu orang bisa jadi budak karena dia tawanan perang. Kalau dia tawanan perang, jadi budak. Dan dia akan bekerja bagi orang lain sesuai dengan kemauan tuannya. Atau yang kedua, dia dibeli. Kalau dia sudah dibeli, hak milik. Dan kalau dia hak milik, dipakai sesuka hati. Tidak peduli dia manusia. Tidak peduli. Atau yang ketiga, dia lahir di rumah tuannya. Jadi kalau dia mama budak, melahirkan satu anak di situ, itu anak jadi budak. Dan tuannya bebas untuk menentukan apa yang harus dilakukan bagi anak itu. Atau sebagai ganti rugi. Katakanlah satu orang kena tangkap pencuri, dia tidak bisa ganti karena dia sudah pakai itu uang, maka dia harus mengabdikan dirinya sebagai budak. Bayangkan, makin sulit. Yang berikut, orang bisa jadi budak karena tidak mampu membayar utang. Dan karena dia tidak mampu bayar utang, orang tua bisa jual anak-anaknya. Bisa, jual, ini bayarin anak-anak sebagai utang. Kemanusiaan makin hari makin merosot. Yang berikut, orang bisa jadi budak karena kemauan sendiri. Ya, dia takut kalau nanti tidak ada makan minum, dia takut nanti ada dalam situasi yang sulit, ya lebih baik dia memilih untuk jadi budak. Biar kerja setengah mati, yang penting dapat makan minum. Dan yang terakhir, orang bisa jadi budak karena penculikan. Diculik, terus diperkerjakan sebagai budak. Saudara tahu bahwa dari 7 hal ini, mereka sudah sungguh-sungguh seperti barang. Sama seperti barang. Penghargaan terhadap diri sendiri menjadi hilang. Dan mereka tidak lagi dapat menikmati hidup. Kalau saya dan saudara jadi budak, hidup ini tidak ada artinya. Kita tidak bisa menikmati hidup ini. Tidak bisa hidup dengan senyum, tidak bisa dengan baik. Dan inilah yang dibawa oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Babel. Dari Babel yang sangat berat itu sebagai budak karena mengalami ketidakadilan kemanusiaan. Itu yang membawa mereka dalam sebuah keadaan yang sangat sulit. Sulit sekali. Karena itu para pengajar mau supaya mereka ditolong, membangkitkan kembali gairah kemanusiaan mereka. Mengatakan kepada mereka bahwa kami masih manusia, kamu masih manusia, kita semua masih manusia. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Kitab Amsal, kitab Ayub, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ester, Rut, Yunus dipakai sebagai kitab-kitab hikmat untuk menolong mereka menemukan kembali diri mereka sebagai ciptaan Allah yang lebih tinggi dari binatang-binatang, yang lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan yang lain. Untuk pembacaan ini, Kidung Agung, kadang-kadang kita ragu sekali membaca Kidung Agung. Kita baca dengan ketakutan sekali. Tapi sekali lagi dalam konteks itu saya ingin katakan bahwa Kidung Agung ingin membangkitkan kembali kemanusiaan kita. Bahwa ketika orang semua telah kehilangan penghargaan kepada manusia, bahwa karena pengaruh perbudakan yang sangat berat waktu itu, kata-kata hikmat dianggap tidak dapat lagi mengembalikan itu. Talenta-talenta yang ada pada mereka tidak dapat mengembalikan kemanusiaan. Motivasi-motivasi yang kuat tidak bisa. Peraturan-peraturan yang ketat tidak bisa mengembalikan kemanusiaan. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh pada manusia supaya dibangkitkan lagi kemanusiaannya, yaitu apa? Cinta. Cinta. Anda masih percaya bahwa cinta punya kekuatan? Harusnya Anda percaya. Kenapa? Cinta bisa buat orang senyum sendiri-sendiri. Duduk-duduk dia bilang, saya tidak tahu dia senyum apa. Cinta juga bisa buat orang tidak senyum dan tidak mau makan. Rasa tidak enak. Cinta juga bisa membuat orang mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Aku cinta padamu dan bisa langgar lautan api. Sebentar melepuh semua itu. Tidak bisa, tidak mungkin. Saya ingin mengatakan bahwa cinta bisa membuat orang benar-benar menemukan kembali dirinya sebagai manusia. Sebab kalau tidak lagi dia merasa dia manusia itu susah. Saya punya 2 orang sahabat. Dua-dua dari kampung. Padahal dua-dua baku cinta sebenarnya. Suka, dua-dua baku suka. Tapi dua-dua ini sama-sama lugu dan tidak ada yang berani menyatakan cinta. Diam-diam. Tapi rasa itu begitu kuat. Rindu untuk bertemu dan seterusnya. Mereka sama-sama suka tapi tidak berani katakan. Tapi oleh karena dorongan cinta yang begitu kuat, satu saat mereka mau sama-sama bicara.
Duduklah di satu tempat taman anggur. Itu di West apa mereka duduk begitu. Iya. Ini kisah nyata ini. Yang pasti bukan saya lah, begitu. Mereka duduk di pohon anggur itu, di taman anggur itu, dan yang laki-laki mulai bilang begini. Di dunia ini, saya baru bilang di dunia nih kok. Dia bilang begini, di dunia ini yang paling beta cinta, yang paling beta sayang hanya satu saja. Yang nona semalu-malu bilang begini, siapa kak? Di dunia ini yang paling beta cinta, yang paling beta sayang satu saja. Terus yang nona bilang, siapa? Ini yang bilang, Tuhan Yesus. Sebenarnya ini nyong rindu mengatakan Anda yang aku suka, tapi bagaimana dia rasa? Terus dia bilang Tuhan Yesus. Dan ketika dia omong itu nona marah sekali, muka kemerah-merahan sekali dan dia. Saya ingin menggambarkan bahwa ternyata cinta itu terlalu kuat untuk menggerakkan naluri kemanusiaan, untuk membangkitkan dan menyadarkan saya dan saudara bahwa kita ini manusia dan tidak pantas satu orang merendahkan seorang dengan yang lain. Kalimat-kalimat yang akan kita baca dalam pembacaan Kidung Agung tadi, dia sebuah puji-pujian yang tulus dari seorang laki-laki bagi seorang perempuan atas nama cinta. Dan juga sebaliknya, ini bukan gombal. Yang kita baca nanti di Kidung Agung dalam refleksi ini, dia bukan gombal. Gombal itu kalimat kayak enak, bisa bikin senyum tapi omong kosong. Gombal kira-kira begini, non. Non tahu sonde beda antara nona dan jembatan. Terus itu nona bilang, sonde? Oh iya. Jembatan tuh bisa buat beta seberang ke sebelah. Tapi kalau nona tuh bikin beta bisa seberang kemana-mana. Terlalu gombal itu ya. Tidak apa. Bapak kamu tukang ban ya? Kok tahu? Iya, kok ban bekas dilupung kepala semua itu. Gombal tidak sama dengan apa yang dicatatkan di dalam Kidung Agung. Beberapa catatan ini saya mau ajak kita renungkan bersama bagaimana kekuatan cinta yang Tuhan taruh dalam hidup kita membangkitkan kehidupan kita sebagai manusia dan kita berarti di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Yang pertama, kita renungkan baik-baik bahwa kalimat-kalimat kitab suci tadi mengantar saya dan saudara untuk lebih tahu akan diri sendiri. Pengenalan yang baik akan diri sendiri. Ayat 1, 2, dan 3 mengatakan satu hal yang sederhana. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bakung di antara duri-duri, demikian manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Sebuah kesadaran, dia memperkenalkan dirinya. Mawar itu sesuatu yang harum sekali. Dan Saron itu menyatakan sebuah tempat dataran rendah pantai bagian utara Tel Aviv sekarang. Aku Saron dari Sion. Aku bunga mawar dari Saron, maaf. Sesuatu yang harum berasal dari tempat yang jelas. Dia memperkenalkan dirinya seperti itu. Di ayat 2 dia memberi sebuah perbandingan yang langsung menempatkan mawar berbeda dengan duri-duri. Gadis yang dicintainya begitu berbeda dengan yang lain. Ada sesuatu yang khas sekali pada dirinya. Berbeda dengan duri. Dalam perjanjian lama misalnya 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 9 dia bilang begini. Duri itu lambang penderitaan yang sangat mengancam. Sangat mengancam. Atau suasana kehidupan yang penuh dengan aib. Dan tidak ada harapan lagi sama sekali. Kalau Anda punya cinta, Anda dipanggil kembali untuk menemukan bahwa masih ada harapan dalam hidup ini. Bukan aib, bukan sesuatu yang membuat Anda berhenti sekarang. Dia membandingkan secara ekstrim mawar dan duri-duri. Kenapa dia bangkitkan itu secara ekstrim? Karena dia tahu ada sesuatu yang sangat khas, yang berbeda, yang sangat berbeda antara mawar dan duri-duri di situ. Ayat yang ketiga mengatakan pujian-pujian yang luar biasa. Dia masih pakai tumbuh-tumbuhan, pohon apel dia bilang begitu. Masih tumbuh-tumbuhan. Dalam syair-syair cinta orang-orang Sumeria, orang Syria, orang Palestina, orang Mesir dan orang Israel, pohon apel selalu dipakai untuk melambangkan sesuatu karena rasanya yang khas
dan baunya yang sangat khas. Berbeda dengan yang lain. Memang ada banyak perempuan. Ini orang-orang tua dulu bilang begini, ikan sardin berkarung-karung, tapi tidak kujual sembarang toko. Biar ada banyak nona di muka bumi ini, hanya kamu yang bayangkan. Berbeda, semua perempuan betul, tapi ada satu yang membedakan. Catatannya sederhana, bahwa satu, orang tahu apa yang menjadi ciri khas dalam dirinya, siapa dirinya, dan dari mana dia berasal. Hanya itu. Sepanjang orang tidak tahu siapa dirinya, apa yang ada dalam dirinya, dari mana dia berasal, dia tidak akan pernah menikmati hidup ini dengan baik. Orang bisa mengenal orang lain kalau dia lebih dahulu mengenal siapa dirinya. Orang hanya bisa mencintai dan menghargai orang lain kalau dia tahu betul apa yang ada dalam dirinya. Karena kalau dia butuh cinta, orang-orang lain pun butuh itu. Kalau dia butuh penghargaan, orang-orang lain pun butuh hal yang sama. Orang bisa membedakan. Oleh karena cinta, orang bisa membedakan mana mawar dan mana duri. Mana mawar dan mana duri. Tidak lupa diri. Dia tahu siapa diri. Dan ketika orang tahu siapa dirinya, dari mana dia berasal, dia menikmati hidup ini dengan baik. Dia bisa membedakan dengan baik setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang pembedaan yang begitu baik bikin orang makan hati juga. Tapi dia memahami siapa dirinya. Satu anak muda bicara dengan satu peternak domba. Dia bilang ini bapak, dia bilang begini, bapak pu kambing ini badan bagus-bagus, bapak pu domba badan bagus-bagus ini, dong makan apa? Bapak tua bilang begini, yang mana dulu? Yang putih atau yang hitam? Terus ini anak muda bilang, yang putih. Dia bilang kalau yang putih itu makan rumput gajah. Terus yang hitam bapak? Yang hitam juga makan rumput gajah. Sama-sama makan rumput gajah. Oke, ini domba dong satu hari dong bisa jalan berapa kilo? Ini bapak tua bilang, yang mana dulu? Dia bilang sudah, yang hitam sama bapak. Yang hitam jalan 4 kilo satu hari. Terus yang putih? Yang putih juga 4 kilo. Begitu. Dia so agak marah sedikit. Dia tanya ulang. Lalu biasa 1 tahun dong hasilkan bulu berapa kilo? Bapak tua bilang, yang mana? Dia bilang, oh yang hitam sah. Yang hitam itu 1 tahun dia 10 kilo. Terus yang putih? Yang putih itu 10 kilo. Begitu. Ini anak marah. Bapak, kenapa hanya untuk omong hal yang sama? Bapak harus beda-bedakan mana putih, mana hitam, mana putih, mana hitam. Bapak tua bilang, memang harus begitu adik. Kenapa? Karena yang putih itu beta punya. Terus yang hitam? Yang hitam juga beta punya. Begitu. Dua-dua dia punya milik. Benar. Dia tahu itu dia punya. Orang lain bisa makan hati di situ. Tapi dia ingin membedakan dengan baik. Walaupun kemudian itu kembali kepada dirinya. Semua menjadi miliknya dalam semua perbedaan yang ada di situ. Bukankah ini yang kemudian membuat kita merasa lebih hidup? Anda punya banyak hal dalam hidup ini yang kalau digerakkan bersama-sama kita menghargai kemanusiaan itu. Makin hari orang tidak menghargai kemanusiaan karena dia makin tidak mengenal siapa dirinya. Dia bertopeng sekali. Dia menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dia lakukan. Tidak pantas dia tunjukkan. Kenapa? Karena dia lupa mengenal siapa dirinya. Cinta membawa Anda untuk mengenal kembali siapa dirinya. Cinta itu Tuhan kasih. Cinta tidak diusahakan. Anda butuh memahami masih punya cinta atau tidak. Cinta itu mau sembunyikan mana juga kelihatan. Dia seperti batok. Mau tahan karmana saat leher sebuah gatal nanti terakhir tidak bisa disembunyikan. Anda cukup memahami kembali karunia yang Tuhan kasih itu dan Anda menikmati hidup ini dengan baik. Kedua, kalimat-kalimat selanjutnya mendorong kita untuk sadar bahwa kita saling membutuhkan. Ayat 4 dan ayat 5 dia bilang begini. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku. Apa yang ingin dia katakan di sini? Mereka tidak saja hanya pada sebuah kerinduan. Saling memuja antara laki-laki dan perempuan ini. Bukan saja sampai pada titik di mana dia rindu untuk berteduh di bawah pohon apel itu. Dan rasa buah apel itu terus menempel di langit-langitnya. Seperti kenangan yang terus ada. Kenangan yang terus ada. Tidak cukup di situ. Dia bawa sedikit lebih jauh.
Mereka melaju kepada sebuah suasana yang lebih khusus, ke sebuah rumah pesta di mana ada perayaan besar di situ. Di sana ada banyak orang di situ. Tapi dia tidak bawa itu orang dalam sebuah keberadaan yang sama dan seperti kebanyakan orang. Tapi dia katakan dia bawa, membedakan betul. Sekaligus juga dia bawa dengan sebuah perasaan yang tidak sama dengan orang-orang lain. Saya percaya bahwa kalau seorang perempuan dibawa untuk sebuah acara yang besar, dibawa oleh seorang laki-laki yang dicintai, juga sebaliknya dia akan mengalami sebuah perasaan. Dia akan lihat dia pemuka ulang-ulang di cermin begini. Biar muka sederhana juga dia akan lihat terus. Tapi saya kira itu hal yang membangkitkan kita. Permintaan gadis itu berarti dia bilang begini, kuatkanlah aku, topanglah aku. Bukan karena saya tidak kuat, bukan karena saya tidak kuat. Saya butuh sebuah dukungan. Manusia diciptakan, beberapa orang bilang begini, manusia itu seperti malaikat bersayap satu. Dia ingin terbang tinggi di angkasa, tapi dia seperti malaikat bersayap satu. Supaya dia bisa benar-benar terbang dengan baik dan makin tinggi, dia butuh memeluk orang lain supaya dia punya dua sayap. Dan karena dua sayap itu dia terbang makin kuat di atas. Lalu apa yang dia butuhkan untuk dia ditopang dengan kuat? Dia butuh ditopang secara psikologis. Dia butuh ditopang dengan cara spiritual. Dia bisa mengerjakan banyak hal dengan spirit yang diberikan, dengan bantuan psikologis yang diberikan. Dia menemukan kembali kemanusiaannya. Saudara tahu bahwa masalah paling besar dalam kehidupan ini adalah ketidakmampuan kita untuk percaya kepada orang lain. Ketika saya kasih pekerjaan kepada satu orang, kalau saya tidak dengan hal ini, saya akan sangat khawatir dengan dia. Karena saya berharap dia akan bekerja seperti apa yang saya kerjakan. Padahal tidak mungkin sama, manusia beda. Kecuali kalau kita berdiri di tempat yang tepat, memberikan dukungan psikologis dan spiritual bagi dirinya, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin sekali. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Banyak orang butuh dukungan, banyak orang butuh penghargaan, banyak orang butuh pengakuan, supaya kemudian dia menjadi manusia yang sungguh-sungguh hidup dan menikmati hidup ini. Ada seekor kelinci berdiri dengan sombong di depan dia punya lubang. Terus datang seekor rubah. Ini rubah semua makan ini kelinci. Tapi ini kelinci bilang, tunggu dulu. Tunggu apa? Kita dua berani berkelahi dulu. Kita dua berkelahi dulu. Tapi kita berkelahi di lubang kelinci. Siapa kalah jadi santapan yang menang. Rubah bilang, bisa, masa lu lawan beta. Masuk di dalam lubang kelinci. 10 menit kemudian, kelinci ini keluar sambil pegang ekor paha dari rubah ini, dia makan. Wah, kelinci menang. 10 menit kemudian datang seekor serigala mau makan ini kelinci. Kelinci bilang, sabar dulu bu, kita berkelahi. Kita berkelahi di lubang kelinci. Kalau berani lu menang, lu makan saya. Saya menang, saya makan lu. Oke, masuk. 15 menit kemudian kelinci keluar sambil pegang serigala pun paha satu, dia makan. Wah, ngeri ini kelinci. 10 menit kemudian datang seekor beruang lagi. Beruang datang mau makan ini kelinci, dan kelinci bilang, sabar dulu, jangan tagal lu badan besar lu. Kita berkelahi di dalam lubang kelinci. Kita berkelahi. Kalau lu menang silahkan lu makan saya, tapi saya menang saya makan lu. Ya betul? Ya. Mereka masuk. 20 menit kemudian kelinci keluar pegang kaki beruang satu sambil dia makan. Luar biasa ini kelinci. 4:30 sore dia lihat ke dalam lubang, terus dia teriak begini, woi keluar sudah, besok berlanjut. Ternyata yang keluar dari lubang lubang kelinci itu adalah seekor harimau yang besar. Harimau ini yang berkelahi, kasih mati itu rubah, itu serigala, dan itu beruang. Kelinci tinggal makan. Saudara tahu, pada saat kita punya penghargaan, pada saat kita punya rasa pengakuan terhadap sesuatu yang Tuhan berikan bagi orang lain, kita bisa saling memanfaatkan hal yang tidak mungkin sekalipun bisa menjadi mungkin. Supaya kita belajar percaya bahwa siapapun ada talenta yang Tuhan kasih. Yang berikut, ayat selanjutnya mengatakan, kalimat-kalimat ini menuntun saya dan saudara untuk menutupi banyak sekali kekurangan. Cinta menutupi banyak sekali kekurangan. Dia tidak lihat itu kekurangan. Ayat yang ke-6 mengatakan dengan sederhana bagi kita, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Apa yang ingin dia katakan di situ?
Sebuah peranan dari pemuda itu yang luar biasa. Benar-benar mengagumkan. Tangan kiri. Dalam budaya banyak bangsa mengatakan bahwa tangan kiri sebenarnya tidak terlalu baik. Tidak terlalu baik. Tapi dia bilang, tangan kirimu ada di belakang kepala. Tangan kiri. Bahkan hal-hal yang dianggap orang tidak beres itu menguatkan engkau. Dia mau pakai yang dianggap kekurangan itu sebagai bagian yang menguatkan perempuan ini. Dan dengan tangan kananmu. Perjanjian Lama selalu menyebutkan bahwa tangan kanan dipakai sebagai sebuah kekuatan dan kuasa memeluk gadis itu. Tangan kirinya yang identik dengan kekurangan menopang kepala perempuan itu. Hal yang terpenting bagi manusia. Tapi kanannya yang penuh kekuatan dan kuasa itu memeluk perempuan ini dengan baik. Dua-duanya, kelebihan dan kekurangan, dua-dua memeluk dan mengiring perempuan ini. Pasti perempuan ini bahagia. Saya kira harta tidak cukup membawa kebahagiaan. Saya kira keberadaan kita dalam semua kemampuan kita tidak cukup membawa kebahagiaan. Kebahagiaan itu cukup bagi mereka yang mampu bersyukur dan menerima apa adanya orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar dia. Tidak mempersoalkan kekurangan. Tidak mempersoalkan kelebihan. Karena untuk sebuah kelebihan dan kekuranganlah saya dan saudara dipertemukan. Suami istri dipertemukan. Orang tua dan anak dipertemukan. Dan kemudian orang tidak lagi akan melihat bahwa kekurangan menjadi alasan untuk orang ditinggalkan. Satu bab tua umur 75 tahun. Dia datang di satu gedung. Dia tanya satu anak kecil, Pak Yakob pun kamar di mana? Dan ini anak bilang, di lantai 10 Bapak. Tapi ini gedung tidak ada lift. Oke, kita jalan kaki saya. Dan 2 jalan naik. Bab tua setengah mati sampai lantai 10. Ini sudah baik. Ini Pak Yakob pun kamar. Dia ketok begini. Ternyata tidak ada jawaban. Dia bilang, adik, ini tidak ada jawaban. Pasti Pak Yakob tidak ada. Ini anak bilang, iya betul baik. Kok karena adik tahu? Pak Yakob tadi di lantai 1 ada tunggu dia pun tamu. Ini baik, aduh Tuhan nih. So, kalau tadi adik suka tahu begitu. Tapi baik tidak marah. Kenapa? Kan dia tahu ketulusan dari ini anak. Karena dia punya pertanyaan yang tepat. Di mana bab tua pu kamar? Dia tidak tanya, di mana Pak Yakob? Jadi anak kasih tahu bab tua pu kamar. Dan lupa kasih tahu Pak Yakob yang sesungguhnya. Sebenarnya kan itu kekurangan. Tapi sudahlah, diterimalah begitu. Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang selalu lebih. Tapi saya ingin katakan dalam hidup ini. Bahwa kelebihan itu belum tentu mengenakan. Satu saat seorang miskin berdoa. Supaya kalau bisa dia punya emas yang sangat banyak. Dengan dia punya emas itu mungkin dia akan menikmati hidup ini. Maka terjadilah kepada dia apa yang dia inginkan. Semua jadi emas. Semua jadi emas. Dia bersuka cita sekali karena itu emas. Dia pulang dalam sukacita. Senang betul itu emas. Tapi dia mulai lapar. Dia buka dia punya meja makan. Itu nasi semua jadi emas. Karena mana dia mau makan emas? Dia haus. Dia rindu minum. Waktu dia mau ditendes itu barang kok keluar air. Emas yang di situ. Tidak bisa keluar. Semua jadi emas. Dia langsung tahu saat itu. Ternyata tidak semua hal jadi emas. Tidak butuh semua hal jadi emas. Separuh harus seng. Separuh harus kujawas. Separuh harus seboak. Separuh harus kelapa. Bayangkan kalau semua bos. Siapa akan perintah siapa? Biarkan harus ada dalam peran yang lain. Supaya penghargaan terhadap kemanusiaan bisa terjadi. Saya bilang kemana-mana saudara-saudara. Satu saat Yesus berkhotbah begini. Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan. Berikan juga pipimu yang kiri. Kalimat ini tidak membuat kita bodoh. Orang tampilin ayas di kiri kita bilang tunggu om. Di kanan. Tidak. Yesus tidak bermaksud begitu. Tapi Yesus mau mengantar orang untuk memahami ini. Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan. Menampar pipi kanan pasti dengan 2 cara. 1, dengan tangan kiri. Begitu. Kalau tidak percaya coba saling berhadapan dua-dua. Ya. Menampar dengan tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang haram. Maka kalau orang menampar pipimu yang kanan dengan tangan kirinya. Dia mau bilang engkau barang haram. Itu cara pertama. Cara kedua menampar pipi kanan. Pasti dengan punggung tangan kanan.
Begitu, backhand begitu. Begitu. Dan tradisi Yahudi mengatakan punggung tangan kanan hanya boleh dipakai oleh para tuan untuk menampar budak-budaknya. Maka Yesus bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan dengan tangan kirinya, menganggap engkau barang haram, atau dengan punggung tangan kanannya menganggap engkau budak, berikanlah pipi kirimu supaya dia menampar dengan tangan kanannya, dan di situ kita tahu di hadapan Tuhan kita sama. Amin. Sama. Peran kita beda. Semua sama. Saya suka metafora gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus. Banyak anggota, tapi satu tubuh dengan peran yang sama. Mata, karena dia mata tidak bisa lebih penting dari tangan. Siapa yang malam-malam dia pun perut sakit, pas dia mau pi belakang kaki bilang begini, perut Jamara, lupi sendiri ya. Beta ke son enak tadi. Tidak bisa. Kalau tangan kirimu sakit, mata turut menangis. Tidak bisa. Harus kita belajar persekutuan dari ini. Saling menutupi kekurangan, karena untuk itulah kita dipanggil. Saudara tahu di sini Salomo ingin membangkitkan kembali kehidupan yang utuh sebagai manusia. Ini yang luar biasa. Terakhir, pembacaan tadi ayat yang ke-7 sengaja ingin menyatakan kepada kita, kalau kita kedepankan rasa itu, cinta itu, bukan saja sekedar kita memahami sebuah kemanusiaan, tapi ada sebuah pembentukan karakter yang baik di situ. Ayat 7 mengatakan dengan sederhana, kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Apa yang dia mau katakan di situ? Baik rusa, baik kijang, mereka suka hidup berkelompok. Waktu masih muda, rusa dan kijang dekat dengan induknya. Tapi mulai beranjak dewasa, dia tinggalkan dia punya mama. Dia bergabung dengan komunitasnya. Pas dekat musim kawin, dia akan memisahkan diri dari kelompoknya. Dia jalan cari kelompok para betina. Dia masuk sesaat di situ, cari perhatian di situ. Dia keluar kembali. Dan kalau ada rusa betina yang ikut, itulah dia pun jodoh. Dia bilang di sini dengan hal yang luar biasa, bahwa di bawah hal itulah dia rindu supaya proses itu berjalan dengan baik, supaya terjadi sebuah pembentukan karakter yang sungguh, karena menemukan proses demi proses, tidak instan, tidak takuju, tidak kaget-kaget, tapi berlangsung dengan baik, mengikuti proses. Bagaimana dia dilahirkan, bergantung kepada induknya, bergantung kepada kelompoknya, melepaskan diri dari kelompoknya, mencari perhatian pada kelompok betina, keluar dan kemudian diikuti oleh betina. Jangan dahulu membangkitkan cinta sebelum diingininya. Biar dia berlangsung dengan baik. Ini sebenarnya sebuah panggilan solidaritas yang kuat. Solidaritas terhadap sesama, terhadap perempuan dan laki-laki. Ini sebuah panggilan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi kita bicara perempuan lebih rendah atau laki-laki lebih tinggi. Inilah sebuah karakter di mana kita mengatakan tahun pembebasan benar-benar ada sekarang. Karena proses berjalan dengan baik. Dan saudara tahu bahwa kalau cinta itu kemudian membentuk karakter saya dan saudara, yang dia pun nama pengampunan itu bukan hal yang luar biasa. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Cinta bukan saja menutupi banyak kekurangan, tapi cinta mampu memberi maaf. Cinta mampu memberi ampun. Kita semua punya persoalan. Ada orang yang kita tidak suka, ada orang yang kita benci. Bahkan setiap malam mau tidur seolah-olah dia pemuka ada di loteng. Kita masuk kamar mandi dia ada di situ, di mana kita ada mengganggu sekali. Tapi cinta menolong kita untuk membebaskan diri dari itu. Cinta, sekali lagi cinta membawa kita kepada kemanusiaan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya cinta tidak ingin disakiti. Dia mau ada sebuah penerimaan yang saling membebaskan. Seorang ibu di Afrika, dia hanya punya seorang suami dan satu orang anak yang dia cinta. Datang seorang penjahat, tembak mati dia punya anak di depan dia dan suami. 2 hari kemudian datang ini orang jahat, bawa dia punya suami, seret ke satu tempat. Beberapa jam kemudian dia dipaksa ikut. Di tempat itu dia lihat suaminya diikat di atas tumpukan kayu api. Bukan saja diikat, disiksa, dibunuh mati, dan kemudian dibakar di depan dia. Ibu ini sangat sedih, sangat sedih. Polisi tahu orang jahat ini ditangkap. Mereka ada di sebuah ruang pengadilan, menuju kepada vonis. Laki-laki ini sungguh-sungguh bersalah.
Ada banyak bukti yang menguatkan kalau dia bersalah. Menuju kepada vonis itu, hakim memberi kesempatan kepada ibu ini untuk bicara. Dan ibu ini bicara dengan hal yang sederhana. Dia bilang begini, ada 3 permintaan untuk laki-laki yang jahat ini. 1, saya rindu laki-laki ini dibawa ke tempat suami saya dibakar. Saya rindu untuk mengumpulkan debu dari suami saya untuk dikubur dengan terhormat. Permintaan kedua, saya rindu orang jahat ini menjadi anak saya, karena saya tidak punya siapa-siapa lagi. Dan saya minta 1 bulan dia datang 4 kali, supaya rasa cinta yang masih ada pada saya curahkan bagi dia. Karena hanya saya punya suami 1 dan anak 1. So, tidak ada lagi. Saya rindu dia menjadi anak saya. Ketiga, saya rindu untuk orang jahat ini tahu bahwa saya mengampuni dia. Mendengar itu, orang jahat itu pingsan. Anda punya semangat untuk balas dendam sekarang? Anda punya kebencian yang besar untuk memakan hidup-hidup manusia satu tuh kok. Anda ternyata tidak punya cinta dalam dirimu. Kalau Anda punya cinta dalam dirimu, ada kemampuan untuk Anda mengampuni, untuk Anda memaafkan. Karena kalau hari ini dia jatuh, besok kemungkinan besar Anda jatuh. Kalau hari ini suamimu bersalah, ada kemungkinan besok Anda bersalah. Anda tidak kawin dia pun baik saja, Anda kawin sekaligus dan dia pun tidak baik. Coba masing-masing istri dan suami saling melihat dan goyang-goyang kepala. Mari kita tunduk kepala sekarang.